pada saat pertama kali diumumkan, proyek serial Velma cukup mendapatkan banyak perhatian dari para penikmat kartun dan juga sekaligus fans dari serial Scooby-Doo. Apalagi ketika mereka memberitahu kalau serial ini akan menjadi kartun dewasa, tentunya hype dari proyek kartun ini menjadi semakin besar. Nah, awalnya para fans sempat khawatir dengan nasib dari proyek ini setelah peristiwa besar yang menimpa studio Warner Bros. Tapi untungnya, proyek kartun Velma tidak terkena dampak dari bencana tersebut dan masih dalam tahap pembuatan. Setelah itu, para fans kembali menunggu pemberitahuan berikutnya mengenai proyek ini, hingga tiba-tiba Warner Bros mengumumkan kalau serial Velma tidak akan memasukkan karakter ikonik dari serial Scooby-Doo. Yap, karakter tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ikon utama dari kartun ini, yaitu Scooby-Doo. Nah, alasan kenapa mereka tidak memasukkan karakter ini adalah para penulis dari serial Velma kebingungan dalam memasukkan karakter Scooby-Doo ke dalam serial ini, karena mereka merasa bahwa Scooby-Doo tidak cocok dengan serial ini yang memiliki tema dewasa. Sebuah alasan yang sebenarnya cukup masuk akal, tapi sekaligus sangat bodoh dan fatal di waktu yang bersamaan. Mereka mau membuat ulang sebuah IP yang sangat legend, namun menghilangkan elemen utama yang membuat IP tersebut sangat dikenal dan disukai oleh banyak orang. Setelah pemberitahuan tersebut, para fans menjadi agak khawatir dengan proyek dari kartun ini, hingga kekhawatiran mereka menjadi semakin besar ketika HBO Max merilis teaser dari serial Velma. And yes, sebuah teaser yang sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana nasib dari kartun ini untuk kedepannya. Tapi nggak cuma di situ saja, mereka juga merilis beberapa desain karakter yang akan muncul di serial ini. Dan yap, semua orang langsung berdebat dengan keputusan mereka yang mengubah berbagai ras dari karakter-karakter di serial original. Jujur aja, ketika mereka merilis desain karakter dari serial ini, gue cukup terkejut. Karena awalnya gue mengira kalau serial Velma ini hanya akan mengembalikan karakter Velmanya saja, sementara karakter-karakter lain dari geng misteri tidak akan muncul ataupun hanya menjadi cameo. Setelah pemberitahuan kontroversial tersebut, para fans hanya bisa pasrah saja dan berharap serial ini setidaknya dapat memiliki kualitas yang bagus dan bisa mematahkan ekspektasi negatif mereka. Tapi seperti yang sudah kita semua tahu, serial ini ternyata malah menjadi sangat ampas. Semua orang sangat membenci serial ini. Bahkan gak cuma para audiens saja, para kritikus juga sangat membencinya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa serial ini sangat dibenci? Emang seburuk itukah serial ini? Well, biar gue jelaskan. Nah, alasan kenapa orang-orang sangat membenci serial ini adalah dari penulisan dialog, penggambaran karakter, dan juga bagaimana mereka merubah karakter yang sudah dikenal menjadi karakter yang sangat berbeda. Mungkin satu aspek yang membuat banyak orang sangat membenci serial ini adalah mereka mengubah ras dari beberapa karakter seperti Velma, Daphne, dan juga Shaggy, atau dalam film ini diberi nama sebagai Norville. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan kalian melihat isi kolom komentar di postingan YouTube gua mengenai serial ini. Gila, itu sumpah, lu coba lihat aja sendiri, komentarnya tuh pada racing semua. Nah, kalau soal masalah perubahan karakter, gue sendiri sebenarnya merasa agak bias, karena di satu sisi, gue emang gak suka dengan keputusan mereka yang merubah ras dari beberapa karakter. Tapi di sisi lain, gue bisa melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah sudut pandang yang sangat menarik. Cuman ya, seperti yang kita tahu bahwa hasil dari keputusan ini gak berjalan dengan mulus, apalagi tindakan yang mereka lakukan ini seperti menghina para fans dari serial Scooby-Doo. Nah, selain dari perubahan karakter, masalah lain yang ada di serial ini adalah dari penulisan cerita dan juga dialognya. Serial ini seperti berusaha keras untuk terlihat sangat edgy dan juga meta. Para penulis dari serial ini seperti ingin membuat sebuah karya yang terkesan beda dan revolusioner, namun hasilnya adalah sebuah kekacauan. Kayak sumpah, ini adalah salah satu kartun yang bisa dibilang sangat judgmental. Baik banget dialog dari kartun ini seperti berusaha memberikan suatu sindiran terhadap topik tertentu, cuman kebanyakan sindiran tersebut nggak tepat sasaran dan hasilnya adalah sebuah dialog yang sangat cringe. Kayak contohnya ginilah, pada awal episode pertama aja ketika karakter Daphne sedang mandi bareng teman-temannya, dia memberikan sebuah sindiran mengenai pilot dari suatu project yang cenderung sering menampilkan adegan nudity atau eksplisit untuk menarik perhatian para penonton. Namun Daphne menganggap bahwa cara tersebut sangatlah payah dan seharusnya suatu karya lebih berfokus pada cerita yang bagus. Sebuah sindiran yang sangat ironis di mana mereka menyampaikan hal tersebut dengan menunjukkan berbagai adegan nudity dan serial ini memiliki cerita yang gak begitu bagus. Pokoknya semua momen yang terjadi pada awal episode ini bener-bener membuat gue naik darah. Kayak ini penulisan macam apa? Dialog antar karakter bener-bener gak jelas banget. Mereka saling melontarkan berbagai sindiran yang membuat percakapan mereka terkesan gak nyambung dan udah kayak dialog NPC di dalam game. Kalau misalnya kalian kira momen barusan udah cringe banget, lu belum lihat aja gitu momen ketika Velma dituduh telah menghilangkan nyawa salah satu temannya Daphne, dimana ketika kedua polisi lesbian meminta bantuan kepada Velma untuk bisa menyelesaikan misteri ini, dia malah mengeluarkan kata-kata ini. But
That's a mystery. And I don't solve mysteries. Not anymore. Sumpah gue bingung banget tujuan dari momen ini apa sih anjing? Lu pengen nyampein lelucon atau pengen ngebuat momen dramatis sih? Gua kagak ngerti banget sumpah. Nggak cuma dari dialognya aja yang berantakan, jokes yang dihadirkan oleh serial ini juga sama kacaunya. Lelucon yang mereka berikan adalah tipikal sindiran dan terkadang suka breaking the fourth wall. Cuman masalahnya, hampir nggak ada satupun dari jokes tersebut membuat gue tertawa. Rasanya tuh kayak siapapun yang menulis serial ini sepertinya nggak tahu gitu caranya membuat jokes. Dan mereka hanya melontarkan berbagai kata-kata dengan harapan para penonton bisa tertawa dengan penulisan yang malas tersebut. God, he looks like Hitler! And not just because we compare everyone to Hitler these days. Nah, aspek terakhir yang membuat serial ini sangat dibenci adalah dari penulisan karakternya. Buat kalian para fans Scooby-Doo, gue coba tanya kepada kalian, apa yang kalian ingat dari karakter Velma di serial original? Yap, dia adalah seorang kutu buku yang menjadi otak dari geng misteri. Seorang karakter dua dimensional yang cukup simpel, tapi itulah yang membuatnya sangat disukai oleh para fans. Lalu bagaimanakah dengan karakter Velma yang ada di serial ini? Well, mereka merubahnya menjadi karakter yang sangat brengsek dan suka judgmental. Baik banget orang-orang yang gak suka dengan karakter Velma di serial ini, karena ia dirubah rasnya dari kulit putih menjadi orang India, serta tubuhnya kini menjadi semakin berisi. Gue sendiri juga sebenarnya kurang begitu suka sih dengan perubahan ini. Meskipun lama-kelamaan gue rasa perubahan ini bisa menjadi arahan yang cukup menarik. Cuman yang jadi masalah pada karakter Velma adalah dia ini orangnya insecure tapi judgmental banget. Dia selalu mempertanyakan kenapa orang-orang memperlakukannya dengan sangat buruk, yang padahal dia sendiri juga memandang orang lain sama buruknya. Apalagi perlakuannya kepada karakter Norville di serial ini. Sumpah ini cewek bener-bener kacau banget sih. Nah, ngomongin soal karakter Shaggy atau Norville, yes, dia juga mengalami nasib yang sama seperti Velma, di mana warna kulitnya diganti dan kini ia merupakan orang kulit hitam. Namun berbeda dengan Velma, gue pribadi lebih suka sih dengan karakter Norville. Alasannya sendiri adalah karena dari cara bicaranya yang terlihat seperti orang asik dan juga terdapat beberapa momen yang cukup menghibur yang muncul dari karakter ini. Kalau andaikan ini merupakan karakter original dan bukannya versi lain dari karakter Shaggy, mungkin karakter ini bisa menjadi yang paling mendingan ketimbang karakter yang lain. Karena masalah terbesar dari karakter Norville di serial ini adalah mereka membuatnya menjadi karakter sim atau bucin. Yes, dari yang awalnya seorang pria paruh baya yang sangat tergila-gila dengan makanan, kini menjadi seorang pria bucin mampus. Dalam serial ini, Norville memiliki rasa suka yang sangat tinggi kepada Velma. Tapi sayangnya, Velmanya sendiri tidak menanggapi perasaannya. Bahkan terdapat satu momen ketika Velma sedang mengalami halusinasi, Norville berusaha menenangkannya dengan menyatakan rasa sukanya kepada Velma. Tapi apa yang ia dapatkan adalah sebuah bentuk candaan yang sangat menyakitkan. Kalau misalnya lu pikir ditolak oleh gebetan tuh udah menyakitkan, lu belum ngerasain apa yang dialami oleh Norville. Nah, meskipun dia sudah mendapatkan balasan yang buruk, tapi sayangnya Norville masih sangat bucin kepada Velma. Bahkan di episode kedua saja, terdapat satu segmen yang menceritakan Norville yang berusaha mencari uang untuk bisa mendapatkan hatinya Velma. Tapi setelah melewati usaha yang panjang, ia malah melihat Velma sedang ciuman dengan Daphne. Anjir lah, ini karakter bener-bener diperlakukan sangat buruk banget. Gak cuma karakter Norville saja yang mendapatkan treatment yang buruk, karakter laki-laki lain dari grup Misteri Inc. juga mengalami nasib yang sama. Bahkan di serial ini, ia malah dijadikan sebagai bahan lelucon. Yap, yang gue maksud adalah Fred. Pada serial ini, Fred digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berasal dari keluarga kaya dan memiliki sifat yang sangat manja serta narsistik. Bagaimana mereka menggambarkan karakter Fred di serial ini benar-benar seperti bentuk penghinaan. Fred yang di serial original digambarkan sebagai pria gagah yang memiliki jiwa pemimpin, kini menjadi seorang bocah pengecut, manja, dan juga rada tolol. Entah kenapa ketika gue melihat karakter Fred dan juga Norville di serial ini, gue merasa kalau penulis dari serial Velma merupakan seorang wanita feminis yang sangat membenci para pria. Lu tau sendirilah, tipikal-tipikal cerita yang dibuat untuk menunjukkan betapa kuatnya seorang wanita pasti selalu menggambarkan karakter-karakter pria dengan sangat buruk. Kayak mereka tuh sering digambarkan sebagai orang yang abusive, narsistik, manja, dan sebagainya. Kayak satu-satunya cara agar bisa membuat karakter wanita terlihat kuat tuh adalah dengan membuat semua karakter pria di sekelilingnya menjadi sangat lemah. Dan karakter yang terakhir adalah Daphne. Nah, pada serial ini, Daphne digambarkan sebagai seorang wanita yang ya kayak tipikal cewek-cewek populer gitulah, cuman punya sifat lonte aja gitu. Beda halnya dengan versi originalnya yang lebih kalem, pada versi ini Daphne memiliki sifat yang terbilang cukup cerewet. Satu-satunya masalah yang dimiliki oleh karakter ini adalah perubahan karakternya yang cepet banget. Kayak di episode pertama, dia awalnya nggak suka dengan Velma, tiba-tiba di episode kedua dia malah jadi deket sama Velma hingga akhirnya mereka berdua jadi kayak saling suka dan pacaran.
I don't know, entahlah, kayak karakter sendiri emang gak jelas banget gitu. Jadi ya secara keseluruhan, apa yang membuat serial Velma menjadi sangat buruk dan dibenci oleh orang-orang adalah dari penulisan dialog, perubahan dan penggambaran karakter, serta juga pembangunan dunianya. Oh ya, gue lupa menyinggung kalau serial ini berlatar waktu ketika mereka masih SMA. Gue awalnya mengira kalau serial ini bakal menceritakan kehidupan kuliah mereka, tapi entah kenapa malah jadi kehidupan SMA. Sebuah keputusan yang sangat aneh mengingat kartun ini memiliki tema dewasa, yang mana pengambilan tema kuliah harusnya bakal lebih cocok. Kalau ngomongin soal aspek LGBT-nya, gue sebenarnya nggak bisa komplain banyak sih, karena ya ini serial dewasa, dan kebanyakan serial dewasa sekarang udah hampir menjadi kewajiban untuk menambahkan aspek ini. Kecuali kalau misalnya ini adalah kartun anak-anak yang ditunjukkan untuk audiens di seluruh dunia, mungkin di situ gue bakal agak kurang suka dan gak setuju sih. Ya mungkin yang menjadi masalah dari aspek LGBT yang ada di serial ini adalah hubungan antara Velma dan Daphne. Yes, bener banget, keduanya digambarkan sebagai biseksual. Sebenarnya ini udah bukan lagi hal yang baru, karena di serial Mystery Incorporated, kedua karakter ini sudah dicurigai memiliki orientasi tersebut. Cuman ya pada saat itu semua hanya asumsi saja. Hingga di serial ini keduanya kini saling jatuh cinta dan bakal menjadi couple. Sumpah rasanya itu kayak gue sedang menonton sebuah kartun yang dibuat oleh karakter Sarah dari kartun Gumball. Tapi ya dari semua masalah yang dimiliki oleh serial ini, satu-satunya hal yang mungkin masih bisa gue terima dan apresiasi adalah visual animasi dan juga voice aktornya. Menurut gue animasi yang ada di serial ini terbilang sangatlah bagus. Animasinya terlihat seperti memiliki budget yang sangat besar dan dikerjakan oleh orang-orang berbakat. Voice aktornya pun juga sepertinya telah menuntaskan pekerjaan mereka dengan sangat bagus. Tapi ya sayangnya itu semua tidak didukung dengan penulisan yang baik. Cukup disayangkan sih, karena menurut gue serial ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah karya yang bagus. Gue bisa merasakan adanya kesempatan yang bisa membuat kartun ini setidaknya dapat setara dengan beberapa kartun dewasa populer belakangan ini, seperti Inside Job ataupun Close Enough. Mungkin serial ini bakal menjadi lebih mendingan ataupun setidaknya nggak mendapatkan banyak hate apabila mereka nggak menggunakan IP Scooby-Doo. Kalau andaikan ini merupakan cerita original, mungkin kartun ini bakal masih bisa diterima. Tapi untuk sekarang rasanya serial ini sudah seperti bentuk penghinaan kepada sebuah IP yang sangat legend dan disukai oleh banyak orang. Pada saat video ini dibuat, serial Velma hanya baru merilis 2 episode saja, dan menurut kabar yang beredar, serial ini bakal memiliki 6 ataupun sampai 8 episode. Psych! Jadi ya mungkin kalau misalnya gue masih sanggup, gue bakal coba untuk menonton semua episodenya. Semoga saja gue masih bisa diberikan kesabaran dan kekuatan untuk bisa mengikuti serial ini. Ya setidaknya mereka hanya memiliki 1 season saja kan. Hah? Kenapa? Bakal ada season berikutnya? What the fuck? Oke, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dikoreksi. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!